kita matur suwun syukur wonten ing arsanipun Allah. Ing wekdal punika Allah Subhanahu wa taala maringi setunggal tondo ing dalem diri kita niki, bilih kita niki dipun dadosaken kalian Gusti Allah tiyang ingkang beriman dumateng Allah. Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh ingkang mafhumipun, saksikanlah olehmu kalau ada orang yang pulang balik pergi ke masjid bahwa dia itu benar-benar orang yang beriman. Dados semesten ingkang dipurmulyakaken, tindak kita teng masjid niki inggih punika setunggal tondo ingkang dipun saksekaken kalian Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan Kanjeng Nabi perintah dumateng sedaya sahabatipun seksenono nek eneng wong sing budal nyang masjid bilih bener-bener wong mau wong sing iman marang Gusti Allah. Jemesenten menawi tiang enten tiang sedo berangkataken teng makom, mongko Pak Mudin niku ngendikaaken di antara setunggal kalimat sebagian kalimat, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin panjenengan sekseni nggih nek mayit niki mayit yang iman, tiang Islam. Mongko sedaya jawab nggih. Keranten menawi mboten jawab nggih, nanti khawatir kalau dia nanti mati tidak disaksikan oleh orang banyak. Tapi nyuwun sewu, kalau seseorang tersebut tidak mau pergi ke masjid, tidak mau memakmurkan masjid, umpama Mbah Mudin nyeksekni, tetapi kalau mayit itu tidak ada tanda-tanda sedikit pun sebagai orang yang beriman, terus bagaimana nanti nasibnya di akhirat? Monggo jemesenten niki setunggal perkawis sing perlu kita syukuri kanthi saestu-estu Allah Subhanahu wa taala memberi tanda kepada kita sebagai orang yang beriman, yaitu telah pergi ke masjid dan memakmurkan masjid. Jemesenten ingkang dipun mulyakne kalian Allah Subhanahu wa taala, lan boten enten perkawis sing langkung penting ingkang kita wicantenaken, yang kita bicarakan di masjid niki, kecuali perkawis sing ndugekne ridane Gusti Allah. Inggih punika napa? Inggih punika membicarakan tentang perintah-perintah Allah yang akan mendatangkan jaminan-jaminan Allah untuk kita semuanya, yaitu agama. Monggo jemesenten ingkang dipunmulyakne setunggalipun ulama ndhawuhaken, bilih kebahagiaanipun menungso, kesuksesanipun menungso, kemuliaanipun menungso, Allah Subhanahu wa taala meletakkan hanya dan hanya di dalam amal agama yang sempurna. Kados dening Allah Subhanahu wa taala maringaken kebahagiaanipun setunggalipun ulam, inggih punika wonten ing toya ingkang sempurna. Kebahagiaanipun ikan hanya di dalam air yang sempurna. Kalau ikan ingin bahagia, tidak ada tempat yang lain, tidak ada cara yang lain kecuali ikan tadi meletakkan dirinya di dalam air yang sempurna. Jamaah senten ingkang dipun mulyakne menawi setunggalipun tiyang berpikir, aku ngesakne mosok iwak iki bendina manggon ning banyu apa ora kademen. Wis, aku pengen bahagiane iwak iki. Iwak iki tak jukuke, tak turokne ning kasur, tak weyane bantal, tak selimuti ben ora kademen.
Kinten-kinten iwak niki bahagia napa mboten, Mbak? Ketoke arep membahagiakan, tetapi akan menghancurkan. Karena apa? Membahagiakan ikan bukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Allah untuk membahagiakan ikan tadi. Memang kebahagiaan ikan itu hanya di dalam air yang sempurna, tidak ada tempat yang lain. Nek pengen bahagiane iwak ya kudu dinggokne banyu sing sempurna. Iwak sekarang akan aku bikinkan kolam, walaupun kecil di rumah, akan aku bikin dari emas, kemudian diisi air, hanya 1 ember saja di akuarium. Sedangkan ikannya ini sebesar lengan tangan kita ini, jumlahnya 5 pisan. Iwak 5 gede dimasukkan di kotak yang sangat kecil, hanya embek berisi air 1 ember saja, bertempat di air, tapi airnya sangat sedikit. Iwak niki bahagia napa mboten? Iwak niki jek kurang bahagia, walaupun manggon ning banyu tapi dereng sempurna toyone. Niki mesti ijek ngalami penderitaan, diwehi panganan gak gelem mangan. Padahal panganannya enak, mboten purun mangan. Lha napa? Sebab bertempat bukan di tempat yang membahagiakan dia. Lah jamaah santen ingkang dipun mulyakaken, begitu juga manusia. Allah telah tentukan kebahagiaannya di dalam amal agama yang sempurna. Maka tidak ada tempat untuk mencapai kebahagiaan bagi diri manusia kecuali di dalam amal agama yang sempurna. Sejauh mana manusia itu mengamalkan agama dengan sempurna, sejauh itulah manusia ini akan mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, kemuliaan di dunia ini dan di akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Kekurangan dalam amal, apalagi ketiadaan dalam amal agama, ini akan mengakibatkan penderitaan, kesusahan yang selama-lamanya. Pramila jemaah santen ingkang dipun mulyakaken, agama mungguhe menungso niki kados dening toya mungguhe iwak. Iwak ora iso bahagia tanpa banyu, semanten ugi menungso niki mboten saged bahagia tanpa agama. Semanten ugi jemaah santen, amal-amal agami niki merupakan kekayaan kita yang sebenarnya. Sedangkan harta kekayaan di dunia ini kekayaan yang sementara, yang semu, yang suatu saat akan kita tinggalkan. Sebanyak mana harta kekayaan yang kita miliki, yang kita dapatkan, sebanyak itu pula yang akan kita tinggalkan. Tetapi jemaah santen ingkang dipun mulyakaken, amalan-amalan agami sing kita lampahi itu akan menjadi harta kekayaan kita yang sebenarnya, yang akan kita rasakan selama-lamanya di akhirat sana. Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, setunggalipun wekdal mampir teng swarga, ngertos malaikat bangun istana. Tiba-tiba malaikat itu berhenti membangun. Kanjeng Nabi tangklet, "He malaikat, kena apa kowe kok leren bangun?" Mongko malaikat kalau jawab, "Ya Rasulullah, materialipun telas." Bahane telas doh Kanjeng Nabi. Lah apa bahane? Bahane zikrullah. Niki sing duwe istana niki lagi ngantuk tilem mboten zikir. Dados semesen kita niki zikir, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Niki ngirim material untuk membangun istana di surga. Barang siapa yang membaca tasbihat subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, mongko kita niki maos tasbihat kaping sepindah badhe dipun tanemaken uwit wonten ing swarga, setunggal uwit teng swarga sing pang-pangane digawe sangka emas. Masyaallah. Dados semesen amalan-amalan agami ini akan menjadi harta kekayaan
yang akan kita panen nanti di akhirat. Maka semakin sempurna seseorang dalam mengamalkan agama, akan semakin kaya nanti di akhirat. Jemaah senten lan kelawan amal agami nikilah Allah Subhanahu wa taala akan penuhi segala hajat-hajat kita, segala keinginan kita, segala yang kita cita-citakan, segala sesuatu yang kita hajatkan, sedaya badhitipun paringi kali Gusti Allah kelawan amal agami ini. Jemaah senten biasane sedaya tiyang niku pengen sugih, mboten enten sing pengen miskin. Enten sing hadir niki pengen miskin? Nek pengen miskin kita dongakne bareng-bareng. Insyaallah mboten enten. Kabeh wong pengen dadi wong sing sugih. Maka dia ini usaha siang malam bagaimana untuk menjadi orang yang kaya. Tetapi jemaah sekalian yang dimuliakan, pertama di dunia ini orang walaupun ingin kaya, maka di dunia ini tetap ada dua golongan, orang kaya dan orang miskin. Tidak bisa dirubah. Seumpama seseorang telah berhasil menjadi orang yang kaya, maka kekayaannya pun terbatas. Kekayaannya pun terbatas. Nggak mungkin seluruh dunia akan dimiliki sendiri. Nggak mungkin seluruh dunia akan dimiliki sendiri. Kekayaannya terbatas. Kemudian kaya yang masih disertai sifat takut dan sifat khawatir. Semakin kaya, ketakutannya semakin besar, kekhawatirannya semakin besar. Jamaah sekalian yang dimuliakan, kalau kita ini ingin kaya yang sebenarnya, ini sebenarnya caranya lebih mudah dan lebih gampang. Apa? Mengamalkan agama ini yang sempurna. Nggak usah lama-lama, sampai matinya saja. Bagaimana? Mengamalkan agama yang sempurna, nggak usah lama-lama, sampai matinya saja. Maka nanti mati akan dimasukkan surga. Di sana akan dijadikan orang yang kaya, yang tidak ada kemiskinan lagi, kaya yang tidak ada ketakutan lagi, kaya yang tidak ada kekhawatiran lagi. Semiskin-miskin ahli surga itu memiliki dunia beserta isinya lipat 10 kali. Itu orang yang paling miskin ahli surga. Neng donya usaha sampai pol sampai tua, gitu, tidak akan mendapatkan dunia beserta isinya walaupun cuman satu. Lah teng surga niku lho paling miskin duwe donya sak isine lipat kaping 10. Niku sing paling miskin. Jamaah sekalian yang muliakan, semua orang ingin menjadi orang muda terus, tidak ingin menjadi tua. Maka telah menjaga pola makan, ya kan, menjaga olahraga, apalagi kalau ada herbal, jamu awet muda. Kadang-kadang yang nampak tua pun rambutnya putih disemir ben ketok nom. Tetapi jemaah sekalian, kalau orang tersebut umurnya sudah 80 tahun, 90 tahun, masihkah nampak muda? Maka kalau dia sudah umur 80 tahun, 90 tahun, tetap nampak tua saja. Dipoleso kados nopo, nek umure niku pun 80 90 tahun, niku panggah tulas pindho, untune pun telas, pipine sami kendu. Lah nek kita niki pengen nom sing sak temen-temene mboten enten tuwek, niku obate ternyata luwih gampang, resepe luwih gampang. Napa? Nglakoni agami niki sing sempurna, mboten sah dangu-dangu teko matine mawon. Mengke mati sedo dilebokne swarga, didadekne wong nom terus mboten enten tuwek malih. Sing jaler kira-kira umur 30-an tahun, sing istri kira-kira umur 20-an tahun, masya Allah, mboten enten tuwek malih. Pengen apa malih? Pengen dadi raja. Biasanya menungso niki pengen dadi penguasa, orang nomor siji, orang terpengaruh. Wah. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka usaha siang malam
untuk meninggikan derajatnya, membesarkan pengaruhnya. Niku ragate nggih kuwatah. Sampai jemaah sinten ingkang dipun mulyani, seumpama dia berhasil, maka keberhasilannya pun terbatas. Seumpama dia jadi penguasa, jadi presiden 5 tahun saja, jadi gubernur 5 tahun saja, ada batasnya. Dan itu masih banyak, penuh dengan resiko. Lah jemaah sekalian yang dimuliakan, kalau kita ingin jadi raja, penguasa yang sebenarnya, ternyata kampanyenya itu luweh murah lan luweh gampang. Nopo nglakoni agama niki sing sempurna mboten sadangu-dangu teko matine mawon. Mengke sedo teng swarga didadekne raja. Ya suwi Pak teko matine, mboten, mati niku mboten dangu, mati niku antara melek lan merem mawon. Nggih mboten. Teng donya melek, ngantuk merem melek, teng donya malih kesel ngantuk merem melek, teng donya malih. Suatu saat kita niki merem melek pun dugi kubur. Setunggalipun tiang dipun umumaken jam gangsal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, si fulan telah meninggal dunia. Niku jam 5 diumumne meninggal dunia, jam 4 niku tesih teng donya lho Pak. Bahkan enten sing ngomong, "Di agak bar salat ngasar bareng karo aku ninggal." Iya tanah mulai kesandung kok tiba-tiba Israel teng riku. Masya Allah. Dados mati niku cedak banget. Mati niku celak banget antarane melek lan merem mawon. Monggo nek kita niki ngamalne agami kanthi sempurna teko matine, masyaallah. Dilebokne swarga dadi raja yang tidak ada lengser lagi. Pelayan-pelayan bidadari telah dihadirkan. Khusus pelayan makan mawon kurang luweh 80.000 widodari. Makan siang maka 80.000 widodari dugi. Tangan kanan membawa makanan, tangan kiri membawa minuman. Setiap bidadari membawa makanan dan minuman yang berbeda. Berarti makan siang niku 80.000 jenis makanan lan 80.000 jenis minuman. Telas Pak ngoten niku. Entek. Allah. Mboten blending, mboten. Wong teng swarga niku mboten enten kekenyangan, enggak ada. Sing jenenge kewareken niku mboten enten. Berak nggih mboten enten, kencing nggih mboten enten. Lah terus des pundi? Dicerna menjadi keringat, yang keringatnya itu lebih wangi daripada misik dan kasturi. Semakin banyak keringatnya, semakin harum baunya. Masya Allah. Ini raja di surga. Lah jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ringkasnya segala hajat kita, keinginan kita, apa yang kita cita-citakan, Allah akan penuhi dengan amal-amal agama yang sempurna. Dan jemaah sekalian yang muliakan, kita tidak akan bisa mengamalkan agama ini dengan sempurna kecuali dengan iman dan yakin yang benar kepada Allah. Modalnya iman, modalnya kita bisa mengamalkan agama ini yaitu apa? Iman dan yakin yang benar kepada Allah. Jemaah sekalian yang muliakan, ini permisalan. Ada tamu di rumah kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, tolong saya minta air. Nah, kita lihat sopo widayo kok njaluk banyu. Ternyata kuli jalan. Nah, kan kuli perbaikan jalan itu. Maka kita kasih air, kita letakkan di botol aqua. Ini Pak airnya. Masya Allah. Datang lagi tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, tolong saya minta air. Ternyata yang minta itu siapa? Pak Kepala Desa. Pak Kepala Desa datang minta air. Kita beranikah kasih air dengan botol aqua? Enggak berani. Pakai gelas yang bagus. Masya Allah. Datang lagi tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, tolong saya minta air. Ternyata Pak Bupati.
Pak Bupati datang minta air. Karena yang datang Pak Bupati bukan hanya air putih saja. Ada air putihnya, ada tehnya, ada kopinya. 3 jenis air dikasihkan. Datang lagi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, tolong saya minta air. Ternyata Pak Presiden. Kok Pak Presiden minta air? Ini perumpamaan saja. Maka yang datang Pak Presiden kita lebih memuliakan lagi, ya kan? Lebih memuliakan lagi. Teh ada, kopi ada, susu ada, kemudian ada toples makan kecil kita hidangkan pakai talam. Masya Allah. Jamaah sekalian kan, seluruh tamu tadi mintanya air. Pak, tolong saya minta air. Tapi bagi tuan rumah dia menyajikan tidak sama. Sikapnya tidak sama. Berbeda. Kenapa jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di dalam hati seseorang itu ada keagungan kepada orang yang meminta tadi. Begitu juga jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah perintah kepada kita salat, misalkan contoh. Ya kan? Perintah salat. Maka seseorang sikap di dalam mengerjakan salat berbeda sesuai dengan iman yang ada di dalam hatinya. Sejauh mana kenalnya kepada Allah, sejauh itulah akan mempengaruhi sikap seseorang di dalam mengerjakan sholat. Kalau imannya kepada Allah, kenalnya kepada Allah asal-asalan, maka dia sholat juga asal-asalan. Kalau kita ini melihat petani yang nyuwun sewu, kurang sregep neng masjid, kurang cedek karo Pak Yai, niki nyuwun sewu mawon. Maka Pak Tani tadi juga mengerjakan sholat. Mengerjakannya di mana? Di sawah atau di sungai. Yang penting sudah pakai sarung, blebetan, ya kan? Yang penting lutut sampai mana? Pusar sudah tertutup, sudah sah ini sholatnya. Alhamdulillah masih mau sholat, ya kan? Tapi caranya aja sekalian, masya Allah, sangat-sangat sembarangan dia itu mengerjakan sholatnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan, ketika dia kenal dengan ulama, ya kan, kemudian dia itu mau taklim di masjid, maka imannya naik, maka dia tidak mau mengerjakan sholat asal-asalan, maka dia mengerjakan sholat tutup aurat dengan sempurna. Kalau imannya naik lagi jemaah sekalian, maka dia tidak mau mengerjakan sholat di rumahnya, maka dia mengerjakan sholat harus pergi ke masjid. Imannya naik lagi jemaah sekalian, sebelum adzan dia sudah pergi ke masjid. Masya Allah. Imannya naik lagi jemaah sekalian, maka ketika setelah adzan dia duduk zikir, ingat kepada Allah, baca Quran, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebelum sholat dikerjakan. Maka ada sikap-sikap yang lebih daripada orang-orang yang imannya lemah. Inilah jemaah sekalian, seseorang di dalam mengerjakan perintah Allah sesuai dengan keadaan iman yang ada di dalam hatinya. Maka para sahabat ini jemaah sekalian telah merasakan lezatnya, nikmatnya mengamalkan agama karena iman yang ada di dalam hatinya itu telah sempurna kepada Allah. Kita ini sudah sholat, tapi sudahkah kita ini merasakan nikmatnya, lezatnya sholat? Kita ini sudah zikir, tapi sudahkah kita ini merasakan nikmatnya, lezatnya zikir? Jemaah sekalian, kesan daripada zikir, hati akan menjadi tenang. Seharusnya orang yang berzikir itu hatinya tenang. Tetapi kenapa? Setelah zikir hatinya masih belum tenang, masih perlu hiburan lagi. Kemana Pak? Mancing. Lah nyapa golek hiburan. Padahal bar ko masjid, bar wiridan karo Pak Yai, mulih mancing ditekoni jare golek hiburan. Maknanya apa jemaah sekalian? Zikirnya itu belum memberi kesan. Salat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat menjauhkan perkara keji dan mungkar. Tapi ternyata STMJ. Apa STMJ? Salatnya terus, maksiatnya jalan. Kenapa ini terjadi jemaah sekalian? Ini diantara salah satu sebabnya perlu diperbaiki imannya lagi. Lah jemaah sekalian, iman ini seperti benih. Iman ini seperti benih, kalau diusahakan akan berubah menjadi buah. Benih durian diusahakan menjadi buah durian.
benih tomat diusahakan menjadi buah tomat, benih mangga diusahakan akan menjadi buah mangga. Kalau dibiarkan akan tetap benih saja, suatu saat akan hilang di habis masa. Lah jemaah sekalian, begitu juga iman kita. Iman kita ini seperti benih. Kalau iman ini diusahakan, akhirnya apa? Akan menjadi hakikatnya iman. Sholat menjadi lezat, baca Quran menjadi lezat, tahajud nikmat, wiridan tenang hatinya, Masya Allah. Tetapi jemaah sekalian, kalau iman ini dibiarkan, maka lama kelamaan amal-amal agama pun kita tinggalkan. Maka jangan heran kalau ada orang tua di depan rumah yang dulunya rajin pergi ke masjid, sekarang diajak ke masjid dia menjawab, "Mbah, mari ke masjid." Jawabannya, "Sepurane le, dhisik aku ya sregep nyang masjid, saiki ben putu-putuku wae sing nyang masjid." Nanti panggil, Mbak. Kenapa itu terjadi? Karena iman yang tidak dipelihara. Lah jemaah sekalian yang dimuliakan, bagaimana cara memelihara iman? Kalau memelihara benih yaitu dengan usaha pertanian. Lah kalau memelihara iman yaitu dengan usaha kenabian. Apa usaha kenabian? Yaitu memakmurkan masjid. Masya Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipun ngendikaken masjid itu jantungnya desa. Nek tiang kagungan jantung niku jenengan tingali, pernah nomba mboten jantung niku leren. Peninggal saged istirahat. Lesan saged istirahat, tangan saged istirahat, suku saged istirahat. Jantung oleh mboten istirahat? Mboten oleh. Wes penak tenan anggota badan sing liya. Jam 12 bengi titenono, nek kabeh anggota badan turu, aku arep melok turu sak jam ae wis. Jantungnya pengen leren sak jam, jam 12 teko jam 1. Wis pundi kira-kira? Oh, satu kampung geger semuanya. Ambulan segera datangkan, ngangkat orang ini pergi ke rumah sakit, dicek nyawa niji apa ora. Masya Allah. Jamaah sekalian, jantung tidak boleh istirahat. Kalau jantungnya kuat, jantungnya sehat, anggota badan akan sempurna manfaatnya. Tetapi nek jantungnya loro-loronen, maka anggota badan itu fungsinya juga berkurang. Kok ketoknya kok lemes aja toh Kang? Ternyata jantungnya itu lembek, Mas. Makanya ada jalan pagi yang namanya apa? Jantung sehat. Masya Allah. Nah jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga masjid itu jantungnya desa. Masjid ini jantungnya desa. Maka jemaah sekalian dimuliakan, makmur dan tidaknya masjid kampung itu bisa dilihat masjidnya. Kalau masjidnya itu makmur, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan datangkan keberkahan-keberkahan kepada ahli kampung tadi. Tapi kalau masjidnya itu jemaah sekalian sakit-sakitan, bukanya cuma 5 waktu, itu pun matko lamcing. Napa matko lamcing niku? Komat teko salam plencing. Nah itu ngalamat kampungnya tadi hilanglah kebarokahannya. Walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Apabila ada salah satu negeri, kampung, kawasan, daerah yang mayoritas penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bukakan keberkahan dari bumi. Jamaah senten ingkang dipun mulyane, nek kampung niku dipenuhi wong iman, dipenuhi wong takwa, mongko kampung niki bakal diberkahi kalih Gusti Allah. Kenapa jemaah sekalian rezeki kita, makanan kita, umur kita, waktu kita, pekerjaan kita kok nampaknya kurang barokahnya? Karena kurangnya orang beriman, kurangnya orang bertakwa di kampung-kampung kita ini. Panganan jane sedina nggih ping 3. Nggih mboten? Enten tiyang Yogya niki, Kulon Progo niki sing sedina mangan ping pisan kecuali wong loro.
Mboten enten mangane ping 3 kabeh, panganan teng pundi-pundi wonten. Masya Allah. Tetapi jemaah sekalian milakan, kita makan ngantuk, ya kan, luwe lemes, seolah-olah makanan kita tidak ada barokahnya. Pakaian kita banyak tapi sering ketinggalan sholat jamaah. Allah. Pekerjaan kita jemaah sekalian penghasilannya luar biasa, tetapi seolah-olah kurang terus. Nggo mondokne anake, nggo nyekolahne anake, sering bayare tertunda. Padahal Masya Allah lahannya subur, tempatnya makmur. Jemaah sekalian, bukan karena kurang jumlahnya, tetapi kurang barokahnya. Kenapa barokahnya berkurang? Karena sedikitnya orang yang beriman dan sedikitnya orang yang bertakwa. Kenapa orang yang beriman dan bertakwa sedikit? Karena pabrik untuk mencetak orang beriman dan bertakwa niki lagi leren, pabrik ini ijek rusak. Nopo pabrik? Masjid yang hidup amal. Lah masjid sing urip amalan nikulah pabrik kangge nyetak orang-orang ahlul iman, pabrik kanggo nyetak orang-orang ahlul takwa. Jamaah senten ingkang miyane masjid iki omahe wong takwa. Maknane nopo? Nek tiyang niku seneng neng masjid, tiyang niku gaene makmur neng masjid, kerasan neng masjid, berarti dia itu menjadi orang yang takwa. Lah nek ora tau nang masjid kok diarani wong takwa niku ya rada angel. Mulane kadang kita niki kudu syukuran dilokne wong masjidan. Kalau wong masjidan. Kenapa dikatakan orang masjidan? Karena suka pergi ke masjid. Lah jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita atur waktu kita dalam 24 jam itu kita sisihkan untuk masjid-masjid kita, untuk memakmurkan masjid. Bersedia semua insyaallah? 24 jam dibagi ngurusi keluarga, golek nafkah, terus nguripne masjid. Misalkan contoh, tanggung jawab kita itu pokoknya niku telu niku. Khidmat keluarga, ngopeni keluargane. Nomor 3 golek nafkah, ngopeni pekerjaane. Nomor 3 ngopeni masjide. Nek ngoten niku adil napa mboten? 24 jam bagi telu, berarti asal pinten? 8 jam. Kanggo keluargane 8 jam. Sudah ada yang menunaikan untuk keluarga 8 jam? Kumpul karo bojone 8 jam, pun enten? Turah-turah. Kanggo keluargane 8 jam sudah dikerjakan. Sekarang untuk kerja 8 jam. Sinten tiyang riki sing kerja kurang dari 8 jam? Enggak ada. Berarti kalau kerja sudah lebih dari 8 jam. Apa meneh neng? Lemburan. Masya Allah. Rata-rata kerja, shiftnya kerja 8 jam. Keluarga 8 jam, untuk kerja 8 jam. Sekarang tinggal untuk masjid 8 jam. Sudah ada yang 8 jam untuk masjid? Loh gak adil nek ini berarti. Gak usah separuh-separuh. Separuh-separuh gak kuat. Separuh kanggo agama, separuh kanggo donya. Terlalu berat, terlalu ngejos. Gak kuat kita itu. Udah untuk keluarganya 8 jam, kerjanya 8 jam. Sing 8 jam kangge masjid. Masya Allah. Terus pundi? Alfamaret hidup 24 jam, Pak. Pom bensin hidup 24 jam. Bahkan enten tembel ban itu ditulisi 24 jam. Allah, Joko WC 24 jam. Lah nek saiki masjid niku ditulisi buka 24 jam terus pundi kira-kira? Mike ilang Pak, buka 24 jam. Lah tanah ora ning wonge mike ya ilang. Niat semua insyaallah. Setidak-tidaknya jam sekian kita mulai waktu untuk masjid, waktu yang nganggur saja. Jam 5 sampai isya, subuh sampai isyraq wis. Waktu yang tidak pantas untuk kerja kita luangkan untuk masjid. Bersedia insyaallah? Bar ngasar arep maghrib biasanya ngopi di depan rumah. Sing rodok enem Facebookan. Sing ijek langganan koran maca koran. Lungguh neng ngarep omah gitu, ngopi karo maca koran utawa Facebookan. Ada pahalanya, Pak? Pewenak, pewantes, nyuwun sewu mboten enten pahalane.
Lah jamaah senten sakniki kantun mindah mawon, padha lungguhe, padha ngopine, padha macane, tapi ana ganjarane. Napa niku? Lungguhe neng masjid, kopine digawa neng masjid, korane diganti Quran. Quran Facebook berita dunia, Quran berita akhirat. Maca sak huruf 10 kebaikan. Maca Facebook padu karo kancane. Lah ngono kok ya milih sing gak genah to ya. Nah, maka duduk di masjid, kopinya dibawa ke masjid, korannya diganti Quran. Padha lungguhe, padha macane, padha ngopine, siji digandar, siji mboten. Milih pundi? Niat sudah insyaallah. Nah, monggo jemaah senten yang penting kita atur waktu kita kudu eneng wektu kanggo masjid setidak-tidaknya maghrib sampai isya tadi. Wonten mabum setunggalipun hadis, sapa wonge sing iktikaf maghrib sampai isya di masjid dibangunkan istana di surga. Neng donya gawe omah ra dadi, wis maghrib isya iktikaf di masjid saja. Masya Allah. Insyaallah ya. Nah, nanti di masjid kita hidupkan amalan, suasana dakwah, memikirkan tetangga masjid yang belum ke masjid siapa. Coba kita pikirkan. Alhamdulillah fasilitas masjid telah kita pikirkan, saldo masjid kita musyawarahkan, tetapi orang yang belum pergi ke masjid belum pernah kita pikirkan. Setiap pada Jumat diumumkan, alhamdulillah saldo bulan ini sekian, pendapatan sekian, pengeluaran sekian, saldo sekian. Nah, coba ditambah itu pengumumannya. Alhamdulillah Jumat ini dari 100 lelaki balik sudah 90 lelaki balik yang sudah pergi ke masjid, masih 10 orang yang belum pergi ke masjid. Maka kita pikirkan bagaimana minggu ini 10 orang itu semuanya pergi ke masjid. Kalau ditambah begitu bagaimana pengumumannya? Allah. Jadi membangun masjid yo makmurne masjid. Barang siapa yang membangun masjid dan memakmurkannya, maka nanti akan dibuatkan istana di surga. Mboten namung bangun tok, bangun lan makmurne. Hidupkan suasana taklim, sekali tempo ba'da sholat diwaos taklim. Hidupkan suasana zikir ibadah, nggih maca Quran, mempelajari Al-Quran, suasana perkhidmatan, resik-resik masjid, karpet diwehi pewangi, Masya Allah. Akhirnya masjid hidup suasana dakwah, suasana taklim, suasana zikir ibadah, suasana khidmat. Akhirnya engko nek sak kampung niku masing-masing wong bagi wektu 2,5 jam eding teng masjid, akhirnya masjid niku urip 24 jam, mboten sahulung jam, 2,5 jam eding ngoten mawon, wong telu-telu masjidnya pun urip 24 jam. Masya Allah. Akhirnya masjidnya seperti pabrik yang hidup, mencetak orang-orang ahlul iman, mencetak orang-orang ahlul takwa. Wong sak kampung akhirnya mayoritas penduduknya beriman dan bertakwa. Lah nek ngoten niku Gusti Allah buka keberkahan saka langit lan buka keberkahan saka bumi. Maknanya apa? Kalau kita memakmurkan masjid berarti akan menyelesaikan urusan rezeki kita juga. Nyun sewu niki, kerja itu hanya mendapatkan jumlah loh Pak. Kerja ini mendapatkan apa? Jumlah. 1 bulan gajinya sekian, kerja iki oleh iki, kerja jumlah saja. Tapi untuk keberkahan dan kecukupan bukan pada kerja, tapi pada amal agama. Barang siapa yang pergi ke masjid akan dijamin oleh Allah. Jaminannya apa? Diberi rezeki dan dicukupi. Nah, diberi rezeki dan dicukupi. Kita kerja tidak mau pergi ke masjid, kita kerja lupa dengan amal masjid, dapatnya jumlah tidak ada barokahnya, tidak ada kecukupannya. Yang pasar lali masjide, yang pasar lali agomone, dapatnya hanya jumlah, keberkahan tidak ada, kecukupan tidak ada. Yang pasar tapi ora lali karo masjide, yang pasar ora lali karo agomone, maka setelah dia mendapatkan jumlah, maka jumlah itu akan ketempelan sifat cukup dan ketempelan sifat barokah. Yang sawah lali masjide, yang sawah lali agamane, yang sawah mendapatkan jumlah, tidak ada kecukupan dan tidak ada barokahnya. Kalau yang sawah ngopeni masjide, yo yang sawah yo ora lali karo agamane, maka hasil dari sawah tadi akan ketempelan sifat cukup dan ketempelan sifat barokah. Bisa dipahami insyaallah?
Aja salah paham. Lah ning masjid terus ya arep mangan apa kowe kuwi? Niki rata-ratane wong sakniki ngoten niku. Wong rada sregep ning masjid lho dilokne. Kowe kuwi lho ning masjid ae arep mangan apa kowe kuwi? Niki nek cara kula nggih kula wales. Lah nek sampean iki lho ora gelem nang masjid, mangan lek sapa kowe kuwi? Jare renengno sing kok ombe lek sapa kuwi? Banyu tinggalane mbahmu? Ternyata toya niku damelanipun Gusti Allah. Sego sing didahar damelane Gusti Allah. Iwak laut damelane Gusti Allah. Buah-buahan damelane Gusti Allah. Mangan gratis ditimbali karo Gusti Allah. Lerene oleh mau nyambut gawe rene nyang masjid, salat ben bahagia. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kok ngengkel mawon ning sawah. Niki terus kawula nomor piro niki? Masyaallah. Ya sudah insyaallah. Masya Allah, mugi-mugi Gusti Allah ndadosaken kita niki ahli masjid, cinta dumateng masjid, sehingga dipun ridani kali Gusti Allah, didaku dadi kawulane sing sak temen-temene kawula. Allahumma amin. Keranten wekdal sampun saantawis. Insyaallah mangke badhe isak baritipun lajengaken malih. Monggo kita sabar-sabaraken ngantos acara niki paripurna. Insyaallah nggih. Saking kawula mbok bilih enten klenta-klentunipun kasarenipun anggen kawula matur, kula nyuwun sepunten ingkang saageng-agengipun. Sempurnanipun majelis, monggo kita tutup kanthi doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.